Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pranio dengan NIM 240411100095 dari kelas PAW 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk tugas 4 tentang form array looping branching untuk modul PAP. Untuk kasus dan kebutuhan di sini ada sekolah yang ingin mengikutkan nilai dari N siswa. Setiap siswa ada 3 matkul, yaitu matematika, bahasa, dan juga IPA. Melalui form tersebut dapat menampilkan satu nilai daftar tiap siswa, daftar nilai ya. Kemudian rata-rata per siswa, rata-rata kelas per matkul dan keseluruhannya, serta nilai tertinggi dan terendah per matkul dan juga overall. Di sini saya sudah membuat rancangannya. Yaitu untuk tampilan, saya setidaknya dapat tampil seperti ini ya, yaitu ini tabel dari nama yang unik, namanya unik, jadi tidak mungkin kita duplikasi nanti untuk setiap pengisiannya. Kemudian ada 3 pengisian, yaitu pengisian mapelnya matematika, bahasa, dan juga IPA. Nah, untuk di awal nanti saya cukup menampilkan satu baris. Untuk ketika ingin menambahkan siswa baru, nanti ada tombol-tombol di bagian bawah untuk menambah siswa baru. Pun di bagian atas saya juga untuk menambah tambahan fitur, yaitu atur KKM, supaya KKM-nya dapat diatur sesuai nilai yang diinginkan. Nah, ketentuannya sama ya seperti tadi, yaitu untuk menghitung rata-rata siswa, rata-rata kelas matkul, dan juga nilai tertinggi. Dan untuk KKM saya set seperti ini. Di KKM-nya saya set di 70. Jadi ketika di bawah 70 nanti dianggap tidak lulus. Juga tentuan nilai untuk abjadnya, hurufnya itu 90 itu dapat A, 80 ke atas dapat B, 70 ke atas dapat C, 65 ke atas dapat D, dan juga selain itu dapat E. Nah, untuk tambahan nanti saya akan memberikan tambahan fitur, yaitu menampilkan peringkat 5 ke atas, dan fitur tersebut sesuai dengan siswa yang diinputkan berapa jumlahnya juga. Ketika siswa diinputkan 3 sampai 5, nanti dia nampilin sesuai urutan. Misalnya ada 3, ya urutan 3 ke atas. Nah, untuk data yang saya pakai nanti arraynya, jadi nanti seperti ini ya. Nanti saya buat ini matematika ini array sendiri ya untuk inputnya. Jadi nanti ada nilai matematika siswa 1, siswa 2, siswa 3 urut ya. Kemudian juga bahasa dan mapel yang lain. Lalu saya harus berubah ke area asosiatif ya. Jadi seperti ini, nama matematika untuk sendiri-sendiri ya, setiap sendiri-sendiri nanti. Baik, kalau seperti itu langsung saja ke pembuatannya. Oke, jadi saya akan membuat formnya terlebih dahulu. Oke aja. Ada pattern, kita buat ordernya 1. Ini kita buat rutin dulu ya. Dan nama yang ada ini matematika, IPA, bahasa dulu, bahasa ini saya bertambahkan inputnya. Tipenya teks ya. Untuk nama
radio sama aja. Satu itu nanti kita looping ya. Oh, nama lagunya aja nggak apa-apa sih. Oke, terus kita ini kalau yang mau bikin itu gimana apa? Sini itu matematika, terus ini sini IPA. Oke, ini kita taruh tombol pilihnya di sini. PT terus oke terus kirim gitu ya. Oke, seperti ini satu. Oh, berarti tahun depan. Lalu kita taruh dua biar rapi. Yang pertama coba kita cek dulu. Nanti seperti ini ya sih. Pertama kalau kita sebelum itu kita coba cek dulu. Kalau kita buat dulu nih untuk butuh tambah. Ini saya taruh di sini tuh. Ini ada kirim. Kemudian di sini ada button itu ada fitur JS nya. Kita tambah busnya di table itu kita taruh itu. Oke, kita buat scriptnya buat ngambil itu. Tapi pakai ini seperti ini seharusnya ya. Oke, kedua itu jadi satu-satu ya jadinya PR-nya di sini ya. Ini ada 5 ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4 ada 4. Panjang sudah IPA. Oke, yang dua pihak
satu-satu terusnya lalu pengaji lalu pengaji sudah apa itu kan yang beda kan ini aja oke dari cons info itu dia matematika bahasa kemudian input ya input ini jadi kita hapus untuk 6 tetap ya 6 karena buka sendiri oh sama sih lama oh, sama ya yang sama oke input set atribut name itu jadi elemen ini buat itu ini elemen sini ketemu terus input set atribut ini kita cek dulu cek ini elemen misalnya elemen kita apa x yang kita tambah gitu ya kalau yang name itu nanti jadinya dibuat x oke. Terus ini biar akan sama logo kemudian tadi di sini diterapkan ya bagaimana ini kita gitu ya ini kita buat fungsi lah di sini ini udah satu harusnya dia udah bisa buat dua oh good nah ini kita harus buat PD ya jadi setiap input ada PD lupa saya oke di sini kita buat cons PD sama dengan pria dalam PD sama ini PD nah ini udah ada dua ya kita coba inspect ini apakah sudah benar input nama input name-nya nama tipenya nomor wah ini gimana nih tipe nomor ini benar sih tipenya sini salah kan apa tipe nama ya benar kan nomor nama ini input ini nama teks ya tipe itu mana terus kita buat fungsi supaya bisa ngambil jadi
itu Martian terus tambah nanti kita coba on clean tambah clean ya coba ya. Oke saya salah guys, ini tipenya button aja button bisa kan tuh tidak ada pergerakan ini oke kita inspect ada kita siswa kurang oke bisa kita punya dua ini kalau dua nanti kita coba cek dulu kita pakai PHP nya cek dulu nomor dua bentar ya bisa saya nama ini kan nol kita coba A B ini ada satu 0A B ya, coba kita tambah jadi 3 ini A B C oke ini udah aman ya di sana kita coba cek udah aman terus langkah berikutnya kita masuk ke perhitungan saja atau ambil dulu gitu ini sudah custom KKM ya nanti pakai oke kita coba hitung nilai tiap siswa ya dari rata-ratanya untuk menghitungnya ini kan kita udah dapat nih satu nih maka asumsikan semua dapat ya. Nah, coba ya, ini kan udah kita ambil dari salah satu ya for nama contohnya kemudian matematika dari matematika kemudian bahasa kemudian IPA dari FG IPA terus kita hitung satu-satu ya dari nama aja for udah langsung dikasih tahu ya ada bikin for dari hitungan namanya kita asumsikan itu semua diisi dengan benar ya. Maka kita coba cek ini kita buat data seperti ini array asosiatif namanya ya kita buat array itu array atau nilai gitu ya nilai ini kemudian
H. Terus matematika and matematika I, kemudian bahasa I, kemudian IPA I. Coba kita print add si nilainya ini ya, coba dulu. Oke, nama A. Oke, masih kita restart dulu ini. Nah, undefined ya, ini harus dicek ya. Di posisi ini si namanya tuh enggak ada, nilai dulu. Ini harus dicek, dan dicek dari target dulu ya. Jadi target nama ini harus dicek. Ini untuk aman kita. Oke, kita taruh online dulu. Oh ya. Kapan aku minta nama? Lanjutkan RLP nama. Oh, ada request gitu. Gini aja. Misal dari sini ada yang nilainya 100 semua, misal kan nanti ada satu nilainya 100. Jadi misal ada 2, tambah 1 lagi, data 100, kemudian nilai 20, 70. Ini jadi 2 array ya, array 0, array 1. Udah. Nah, nanti kita coba hitung rata-ratanya dulu ya. Kita coba hitung daftar nilai tiap siswa. Oke, ini itu udah ya. Sama kita lihat di bawah nanti kalau udah ada. Ini kalau udah ada nilai, nah nilai ini kan rata-rata dulu ya, supaya kita bisa kasih lihat di sini. Ini kita buat tabel lagi, nama begitu. Sini ada sama aja yang apa saja di sini. Ini plus satu lagi adalah rata-rata ya, rata-rata satu lagi yaitu lulus kriteria ya. Oke, kenapa tabnya berarti di situ kita coba cek pakai PHP account ya, ini bisa dari 0 ya. Oke. Ini kita tutup di sini. Tutup. Ini ya, kayak gitu ya. Format paperland. Nah, di sini saya melakukan perulangan lagi. Nah, ini kan ini udah ada ya di sini. Tapi kan ini udah ada, tapi kalau ini saya hapus, itu malah muncul. Belum hapus. Next, bentar, ini nggak muncul. Oke, sekarang hitungnya gimana? Pertama kita hitung rata-rata dulu. PHP
sini nggak usah sih, langsung kita close gitu aja ya. For loop dulu, for each dari nilai pas isinya ini siapa siswa agak aneh ya nah. Pas ini nah for each paket tr dd sini biasanya sih langsung saya sebut di sini. Sini satukan sini saya sebut hijau apa hijau nilai siswa misal pertama itu nama dulu ya, nama iya sih tapi dalam bentuk oke ini tidak bisa karena nggak satu ya nama ini bisa ya bisa ya tapi harus dimasukkan ke variabel dd kalau itu belajar ya dd ya dari di sini tapi kasih value di sini aku ya itu aja aku nilai siswa nama lepas ada tiga lagi yaitu bahasa kemudian ya untuk nama ini ada nilainya ya nama apa saya kasih kode biar enak lihatnya itu satu ini dan rata-rata ada di dalamnya oke lalu kita lihat rata-rata dari rata-rata itu kita harus hitung dulu rata-rata itu kita ambil dulu ya dari sini dulu rata-rata underscore rata itu dari ya, kita cuman semua ya nilai siswa dari IPA terus nilai siswa dari matematika semua di sini matematika terus nilai siswa dari nilai dari bahasa itu dibagi ya, dibagi 3 karena jumlahnya ada 3 itu konstan aja ya karena di sini cuma 3 nggak bisa nambahin maka oke good
kita tinggal tampilin rata terus kalian rata-rata 100 ya, rata-rata 80. Kita coba cek dulu, aku nggak mau hitung bener gak 80 ditambah ditambah itu lagi 3 benar ya, bener ya. Nah, coba cek lagi apa yang kurang, yaitu kriteria ya. Karena ini KKM, kita set dulu KKM di sini. KKM sama dengan 70 ya. Nah, kita coba cek rata-rata karena kita dapat rata-rata ya. Jadi pokoknya adalah ini bisa nggak ya. Misal rata-rata lebih besar atau sama dengan itu nanti lulus dan juga tidak lulus. Lulus semua ya, alhamdulillah. Misal salah satu ini misalnya bukan 70 nih, akan jadi 30. Oh ya, sudah lulus ya, sesuai ya. Ini rata-ratanya 66,666. Ini hitungannya si komputernya. Harusnya floating pointnya tidak sebenarnya bisa diatur. Ini sih apa ini lebih satu. Ini DD nganggur, kenapa DD nganggur terus? Oh habis itu setelah ini udah dapet lulus dan tidak lulus, tinggal kriteria selanjutnya kita baca lagi. Rata-rata per siswa ya, rata-rata kelas per mapel dan keseluruhan, rata-rata keseluruhan. Oke, kita coba lihat rata-rata per mapel ya. Ini kita kasih ini ya, leader ya, di D3 rata-rata siswa. Oke. Kemudian kita tambahkan yaitu tambahkan kita lagi rata-rata apa namanya, kelas ya, kelas per mapel ya. Kelas yaitu dan nanti ada IPA ya. Kita penuh kebayang ini di tampilan tapi TR ini ada matematika. Kita coba kopas dulu. Sama keseluruhan salah satu yaitu keseluruhan berapa rata-ratanya, nanti kita coba lihat. Ini gak perlu pakai perulangan kan, ini cuma satu, jadi kita langsung hijau ini PHP. Coba bikin data panjangan ya, data gini aja. Pertama itu dari kita hitung semua ya, jadi kita bisa zoom
dari nah kita enaknya tadi kita bisa ambil lagi ya di sini matematika ya, matematika ini dibagi count matematika itu ya kelebihannya ya tadi. Kemudian rata biasa itu dari pricing kita rata-rata ini keempat lagi ya, lupa ya lagi. Baik. Sebenarnya tanpa di ini kita masukin variabel kita bisa langsung bantu ini. Jadi nanti kita coba langsung bantuin aja. Ini PD dari matematika kita langsung bantuin aja sini. Oke, lucu. Itu nanti nambahin aja tadi kelas sama aja, nanti kalau ada perubahan juga kita ngedit yang atas lalu tanpa ambil langsung. Oke, kecuali kalau kita butuh pengecekan ya, coba nanti kalau kita butuh pengecekan kita pakai yang seperti ini ya. Oke. Nah ini ya rata-ratanya, rata-rata matematika 95 ini ada 100, pastikan dulu lah ya. Ekuator 100 dikali 90 dikali 32 ya. Oke 95 itu sama sama guys. Kalkulator 100 ditambah 80 dibagi 20 dong harusnya, kenapa kok 95? Gitu ya, kita coba gitu ya, ini baru good. Oke, langsung si border satu keseluruhan kita coba cek. Oh ini yang putih kita lihat guys. Kalau kita perlu ini karena kita perlu menghitung keseluruhan rata-rata. Kita kasih rata kedua bahasa kalau kita butuh yang keseluruhan maka ini oh ya dari rata bahasa plus rata IPA ini tiga ya sebenarnya tiga semuanya ya 83,33 masih berapa nah kemudian kita suruh nilai tertinggi dan terendah.
kita harus bikin fungsi ini ya, untuk menghitung sorting ya, sorting nilainya ya. Kita coba sorting dulu. Ya, kita coba sorting dulu. Kita bikin fungsi sorting. Pakai dulu sama. Nanti kalau fungsinya sama kita coba ini ya. Pertama kita coba kita misal dari dari kota itu C++ ya. Oke. Kita coba tiba-tiba var misalnya ini kayak belakang segitu. Itu harus kurang mampu ya. Kalau lihat dari rancanganku tadi kan seperti ini ya. Ini anggaplah dia punya paham. Jadi ini yang dihitung adalah si nilai ini ya, nilai I. Soalnya dari matematika gitu ya, matematika ini kita buat bis nanti ya, lebih kecil dari F plus J J plus J sama dengan ini kenapa ya Robi?
ada force ya, ini force aku lupa kan. Force. Oke, kita coba dulu. Ini kan ada short mark. Kita coba refresh, nyaman ya maksudnya. Kita coba fungsinya short mark dari ngapain aku minta force ya kalau gitu ya, enggak kisnya aja ya. Oke, force nya itu nilai ya, nilai. Dari matematika ini kan matematikanya yang tinggi ini ya, sama sih harusnya. Coba for each keempat ya. Kita coba itu kita coba lihat apa udah belajar sorting. Nah, ini kan matematikanya 100 plus 90 ya. Kita coba tambahin lagi, misal sini ada x ini belum 60 biar 3 orang aja. Ini kita terbalik aja ya, apa itu ini ya 100 60 70 100 gak lain ya. Jadi ini udah bisa tuh kalau lebih kecil atau balik ya fungsinya. Besar atau ini encapsulate ya udah bisa guys. Oke ya gitu ya. Seperti itu yang encapsulate berarti. Variabelnya dia kita bisa sulit namanya. Jadi repot ya. Jadi lokal di function aja nggak bisa dibilang. Jadi kita bisa asumsikan ini gini ya. Ini sama P-nya apa? Oke. Jadi kita bisa ini nggak usah lagi short mark, ini short aja. Jadi kita bisa mau sorting
si nilai ini ke apa, misalnya dari matematika kemudian dari Q nya biar dia fleksibel Q berarti ada apa ini matematik oke ya, data sorting. Sekarang udah sorting, kita coba rata-rata kita tampilin ya. Ini udah ada muncul rata-rata siswa 60, kemudian rata-rata per makro dan keseluruhan kita ya, nilai tertinggi terendah oke. Rata-rata nanti kita bisa cantumkan ya rata-rata ke sini. Oke. Kan nilai tertinggi makro. Kalau di sini kita tahu di paling bawah ini, wow panjang sekali. Kita coba lihat kita nilai tertinggi matematika. Nilai ini biar singkat kita sorting dulu. Sorting ini kita udah ini kalau ini kalau di sini aja. Oke, kalau di situ ini short mark, ini matematika short mark ke nilai mark ini kita coba ikut PD ini PDTR ya, PD titik F short mark titik ini short mark matematika ini nilainya. Indikan hierarki nama isinya apa? Fokus nilai mark short mark, ini short mark. Oke, salah lagi. Ini muncul ya. Jadi ada Neo 100 sebentar. Buka apa tuh? Ya, berapa jam ya? Oke. Ini kan dari di sini ya, salah.
sekalian aja ya DR di sini ya, DR itu kita nggak perlu definisi DR di sini karena nah sini ya ada neo 100 ada rota ada hands urut ya yang tertinggi matematika ini semuanya sama sebenarnya kita tinggal satu ini matematika kemudian kita satu lagi dua lagi ya ini sama jadi kita kupas atau kita fungsiin aja satu-satu ini kan ada 1, 2, 3 ya, supaya kita bisa for is ini terus jadi kita nggak perlu kopas-kopas kayak gini ya udah kita bikin gini guys ini apakah ini bagus atau tidak tidak tahu ya. Sini kita bikin gini oke kita bikin dari matematika bahasa ini for each ini ini kita coba ini kemana dong nah PHP ini kan 3 kali nih jadinya ini matematika nih jadi ini kan kita coba dulu kan jadi 3 nih paling matematika semua nih. Kita coba ubah dari ini tuh dari Rico terus ini kan jadinya gitu look array string operation loh oh nah matematika IPA bahasa ya sudah lama tinggal kita ini P nya kita ini atau ini kita nggak perlu kopas-kopas nah ini yang tertinggi IPA yang tertinggi bahasa terusnya ini udah bener ya memang sesuai ya sama arraynya nah untuk nilai dari apa namanya keseluruhan itu boleh diartikan untuk tingkatan tadi tingkatan 1 sampai 5 dia sama ya konsepnya sama apa peringkat 1 sampai 5 itu sama ya tertinggi semua jadi rata-rata tertinggi itu sama oh iya saya belum menemukan foto yang ya tambahin dulu ya saya lupa untuk menambahkan kategori huruf kita tambahkan huruf ini huruf nilai
huruf nilai itu nanti gini aja ya, sekarang sama dengan oke. Sesuaiin sama yang ini ya, sama yang hitungan tuh ya, 80 B 80 C 75 C 65 B 0. Terus hitungnya dari sini berarti coba lihat. Nah, ini kan sorting, ini kan nambahin ya, array. Kita coba nambahin nilai huruf itu pertama kita kasih apa jangan deh, nanti tak salah berikutnya tulis ini kosong dulu. For each nilai huruf buka aja sebenarnya. Ini di value if ini apa sih? Subtrek bisa ini bisa betul ini dari rata-ratanya nggak kehitung ya, rata-rata hitung di sini dulu ya, tapi rata-rata hitung di sini dulu, rata-rata itu ini rata-rata hitung di sini. Biarin dulu yang ini, kita coba kopas rata-ratanya dihitung dulu, rata-rata nilai siswa. Waduh, nilai siswa dari mana? Tambah nilai siswa, kita tidak perlu ini ada matematika ini dari ini. Misalnya matematika ini bahasa ini ini rata-rata kan, rata-rata lebih besar atau sama dengan maka nilai huruf ya sama dengan gitu ya, nilai huruf atau nilai huruf di situ ya, nilai huruf nilai huruf nilai menghubungkan ya, huruf nilai hurufnya di ya, nanti kita tambahin sini nilai matematika, nilai hurufnya ini dapat E, kok sih dapat E? Kita coba di sini, ini kan ada kriteria, ini ada nilai
Oke, oke. Nilai siswa ini semua. Oh iya, ada trik ya, karena nanti dapatnya semua kalau tidak. Ini kalau udah dapat tabel boom ya, 86 dapat B, 90 dapat A, 100 dapat A ya, harusnya begitu sih. Nanti kita coba tes ya. Oke, udah. Apa nih kayak ini? Rata siswa. Mungkin kan nggak ini, karena rata-ratanya udah ada di nilai siswa, nilai siswa apa ada jalan. Kita harus tambahin dulu siswa rata-ratanya. Ini apa nih? Boleh. Analisis. Nomor tidak usah. Nomor oh iya, itu dia ya. Perlu pengecekan ya setiap nilainya ya. Oke, kita buat penilaian pengecekan dulu. Dari lulus atau remedial. Lulus bukan tidak lulus, remedial. Semua kita coba cek dulu di sini. Ini kan ada tampilin ya, kalau misal dari namanya kosong, namanya ini gitu. Kita coba cek. Ini kan namanya dapat kita error ya saja atau string kosong. Kalau string kosong nanti kita ambil ya. Misal nih ketemu ini nama ini misalnya nama itu ada yang kosong namanya itu kan harusnya ini ya, si Google nggak bisa dapat nama ya. Namanya kosong, coba kita lihat nama 100 di rumah saya. Nah, string nama yang tadi 12 lo apa ya, namanya nggak ada loh. Bentar. Nah, ini namanya kosong bisa masuk kan? Kalau misal kosong bisa masuk. Jadi kita cek dulu di nama
lebih kecil, maka error untuk nama tidak boleh kosong dan break, tapi kosong lagi ya sini nilainya biar tidak muncul lagi gitu. Nilai sama dengan seperti itu. Itu ada satu tunnel. Ya nama asal nama not ini kan nanti kebutuhan dong apa error ini dari bos terus kita lakukan apa itu komputer bisa tidak seperti ini tapi bisa itu if not coba cek di sini dapat forum ini satu PHP bisa, tapi ini muncul harusnya ini tidak muncul apakah kalau ini tidak isi muncul? Oh iya salah ya saya ya salah. Oke jadi ini perlunya dengan rata-rata siswa ini rata-rata siswa muncul ya, rata-rata siswa muncul, jadi kita ceknya di sini guys. Oke, wah ini nilai kan bisa nilai gini sih lebih kecil sama dengan ini sama kecil atau sama dengan ini bisa ya
tapi nilai itu enggak, ini kan awalnya enggak perset kan. Apa ini rata-rata siswa. Oke, bisa ini taruh paling ke sini ada apa tuh gitu ya. Ada error nih satu. Untuk lama tidak perlu kosong. Lama tidak perlu kosong. Kita cek semuanya ya, nggak perlu kosong. Ini otomatis nol kan kalau misal aku nggak isi nih salah satu nih kirim string ke string nggak bisa, kita harus cek ini ya langsung satu-satu ini ya. Kita masuk ke sini. Oke, ini perlu nyantai nama ini string. Langsung satu-satu. Nanti jadi sulit ya. Kalau dia ini nol apa jadi itu yang matematika itu type access offset of integer. Oh ya salah bisa ini apa ya, tidak bisa ya sebetulnya. Pastinya di sini tuh. Oke, itu bisa berpacu di sini untuk mengapa sih. Saya nol ini karena di area 86. Cuma satu nilainya nggak ada sini. Jadi kalau nggak diisi ya nggak akan bisa ambil ya, karena no tidak bisa ya, nanti nggak ada hitungan yang besar. Ini ada 100, 90, 80, kemudian aku tambah yang di sini cuma ini, jadinya nggak keluar ya. Nah, apakah
Oke ya, kok bisa aku ketik A bisa? Iya, oke. Nah, karena errornya sampai sini ya. Kau mulai bisa keluar. Ini bisa tanpa nama harusnya dia muncul lagi kan? Nah, ini nama tidak kosong tapi ini muncul ya, ini muncul ya, ini nggak muncul. Analisis error wajib gak ada ya, error wajib false ya, bukan ini false ya, false error false. Yang false itu dapat dari ini, bukan dari sini ya, bukan dari mixing ya, ini yang false itu ketika selesai mixing ya. Nah, ini kan error kita styling sedikit biar merah-merah. Ini warnanya mungkin ulang lagi aku punya oke, mana tak boleh masuk, saya ada 10. Nah, ini bisa malah nggak muncul ya, nah apa ya, ini kan false ya, ini sama false ya, muncul ya. Iya, minus 2 minus muncul sih, cuma jadi not support karena nol ya. Aku berapa ini nggak ada, rata-ratanya nol, ini nggak ada, ini nggak ada. Di matematika, oh ya ini nilai matematika ini kita ini masuk, ini kan dari sini tambah sini ya. Ini jadi ini penilaiannya itu 0 ya, nggak bisa. Tapi array sum ini nggak bisa, gimana ya? Ini 126 bisa pakai array sum ya, ini nggak bisa ya, matematika. Ini untuk apa ya, kata kelas kita buat dulu fungsinya ya. Function sum array terus kita
jadi kamu ini kita buat jumlah ya. Kita coba masukkan ini kan yang T ini ya, dan dia kalau nggak ada buat semua ini tinggal ganti ke array sum array ya, oke. Kita tinggal ikon jumlah oke sama aja nanti kita bisa nol. Ini udah bisa ya. Kalau nggak diisi ininya ya ini kan number ya, tetapi masalah terjadi ketika kita perlu cek juga karena ini bisa diisi gini. Nah ini tak ini ada Q ada X ini padahal tipenya number ya, apa ini tipe number bisa gitu. Ada itu kita harus lebih dari dia. Ini kan dari sini. Sulit ya. Kalau lebih dari 100 harus ngecek satu-satu ya. Oke, kita tambahin pengecekan satu-satu. Oke. Ini kita buat ke variabel gitu. Oh gimana ya? Atau ini udah disambungin ya. Oke, karena ini disambungin, kita cek aja di sini. Ini nilai ini nggak dimasukin dulu ya, misalnya nilai sementara dan di sini baru ada nilai ini sama dengan nilai sementara. Oke, kita cek dulu nilai sementara dari matematika itu matematika apakah lebih besar dari 100 atau nilai sementara itu lebih kecil dari misalnya negatif gitu ya. Itu kita cek ya, sementara apa ya, nilai sementara matematika ya. Kita coba cek parse error adalah nilai harus tentang 0 sampai 100 gitu ya. Ini kan ada yang 0 ya, ini kan ada yang cek ada yang lebih kecil atau sama dengan ini sama dengan 0 ya, atau 0 enggak sih. Kalau misalnya ada matematika yang nilainya nilainya 200 ya 200 nggak boleh masuk ya,
133 kok tahu Mas? Nah, ini nilai matematika kita nggak sementara gitu. Nggak masuk ke sini. Masuk ya. Oh iya, kita nggak free ya. Ini kan di ini TS gini guys. Nah, kita elif sebanyak itu ya. Nah, nilai harus tentang 0 sampai 100 ya. Ini banyak ya yang harus dicek ya. Oh, kita bisa klik ya, ini di for ya. Kita bisa klik. Oke. Bisa klik ini ya. Kita di for ya. Kita rokok semua. Jadi kita ngecekin satu-satu ya. Atau nanti dibikin satu-satu aja deh. Sini ya. Karena cuma 3 kan. Bahasa terus ini 100 ini bisa 100 bisa di bawah 100 juga bisa 100 selanjutnya adalah nama duplikat. Nah ini guys, sekarang kita evaluasi ya. Nanti evaluasi analisis pertama. Tiga skenario dialokasikan, misal data normal ya, ada variasi A sampai E. Misal kita masuk data normal, ada Yohanes, misal 100 semua ini ya, terus kita tambah ya. Ini kita variasi aja 10. Untuk perhitungannya ini 180 gram 75 ya.
D A B C nya itu 75, nggak ada rata-rata yang 75 ini. Rata-rata 75 udah lulus semua. Ini kok lulus kriterianya? Kita salah ini kriteria dulu. Ini apa ini? Kriteria D ini kan di sini lulus lebih besar dari KKN-nya 7,5. Lulus lulus sama dengan tapi segitu tapi segini lulus semua sebentar ini kan rata-rata ya, rata-rata lebih besar dari 70. Oh, rata-ratanya lulus semua 70 ya rata-ratanya. Oh, ini 55 lulus. Lulus sama dengan remedial jadi ini kan rata-ratanya memang gitu karena kita sudah ada nilai siswa rata ya kita sudah dapat ini ini dari teks itu kemudian nah sudah pas ya memang kita pakai riset kemudian kita coba cek ada yang valid misal tapi yang negatif misal ini bagus 10 ini itu harus tentang 100 kemudian tapi nah ini sama kita buat dulu dulu dapat stepnya misalnya masih ini 100 ini kan ada nih misal itu rata-rata ya kalau keseluruhan kan rata-rata ada zoom array ini kita taruh di atas aja taruh di atas nah kita mau hitung sini kita udah rata-rata. Nah ketika rata-ratanya itu semua nol kan rata-ratanya nol ya. Kalau ada yang satu yang tidak nol kan rata-rata awalnya ini juga tidak nol. Kita coba cek dulu di sini. Status rata-rata keseluruhan itu 90 ya. Kalau ada yang nol pun itu nggak akan jadi nol ya. Jadi kelihatannya itu di rata-rata hal itu keseluruhannya. Nanti kita cek dulu ini rata-rata hal lebih besar
100 pas ya. Atau rata-rata all itu 0, kualitasnya sama dengan 0. Ini perlu ditanya dulu beberapa kalau mau ada error rata-rata semua 0. Ini kalau ini rata-rata semua nol kan, dan nggak ada hitung juga di sini, namanya juga. Dan kalau ini tidak biru itu guys, ini rata-rata. Tapi ini kita cek dulu ya, if not if error false gitu. Kalau udah error nggak perlu kita passing error lagi. Contoh atau ular ya, pertama kita pilih bahasa jadi nggak ditambahin, atau kalau mau gitu juga mungkin ya kita tambahin aja sih, tambahin plus selalu tambahin link aja di setiap error. Misalnya ketahuan error kita aja yang tambahin link aja. Apa ini? Ini kita kirim sini dengan rata semua ya, atau 100 semua. Itu kita cek juga sini. Ini 100 ya. Ini kita coba cek. Tapi ini rata-rata semua 100 kan, dan itu bukan error ya, harusnya enggak ya. Rata-rata semua 0, karena ini belum 100 ya gitu. Kasus tapi kita sudah temukan ya. Saya pecahkan lagi apakah ada yang belum saya konfigurasi. Untuk komponen wajib sudah saya tambahkan ya, yaitu tutorial video. Untuk konfigurasi KKM bisa seperti ini ya, awal kita tambahin untuk input KKM ya. Ini formnya mana? Form sini. Form KKM. Kita coba cek. Ini pakai PHP. KKM itu dari IPP kir apa
atau 70 ya. Jadi sini kita tambahkan ini lebih kotak mulai terus itu kayaknya mau undefined itu KPI itu KPI ini kan ada ini ya bisa kita cek ini KPI muncul ayo kita sini ini kalau udah bisa jadi aku harus pakai dulu karena supaya aku bisa ngeset ya setiap tiket 80 gitu. Ini 70 semua ya, 70 ini enggak jadinya di rata-ratanya 73 ya, rata-ratanya bukan nggak tadi 80 ya guys. Nah ini remedial ya, karena ini 70 karena maka ini 80 remedial bisa custom atau nilai juga seperti itu. Prosesnya ini berantakan ya, jadi di satu file penuh proses analisisnya. Tadi sudah saya 3 analisis dengan 3 kriteria kata normal, berarti pertama untuk input saya sudah kasih error, jadi seperti itu saya jelaskan. Kemudian mengapa saya memilih desain seperti ini, alurnya untuk array bilang kontrol sesuai untuk kasus ini, yaitu menggunakan array asosiatif ya, seperti ini. Karena apa? Karena untuk penggunaan key value-nya itu sangat mudah nantinya ya. Ini kan setiap siswa punya nilai masing-masing, punya kriteria masing-masing, dan juga kita bisa hitung dengan mudah menggunakan array asosiatif ya. Terus kemudian dengan array asosiatif pun kita bisa memanipulasi berbagai kondisi ketika kita butuhkan untuk melakukan for each bracket data, itu lebih mudah karena kita dapat mencakup satu siswa dengan nilai-nilai tersebut, ataupun kita cuma ngambil dalam isinya aja, dan itu sudah pasti, bukti value-nya sudah pasti, kita nggak usah mengingat lagi. Ketika kita pakai array biasa mungkin kita mengingatnya lagi index berapa, kita pakai array asosiatif itu lebih mudah. Kemudian untuk yang lain-lain misalnya untuk menghitung rata-rata itu kan dibutuhkan sorting agar nilainya keluar di paling atas.
Kemudian untuk reusability nya, untuk kita memakai area asosiasi, jadi kita bisa menggunakan function yang hanya kita mengisikan nilai indeksnya saja, karena indeksnya itu sudah pasti ya. Kalau asosiatif indeksnya mau datanya itu array isinya berapa kan indeksnya sudah pasti ya, dengan nama-nama tersebut. Jadi kita sudah tahu misalnya dengan name setiap siswa pasti punya nilai matematika, nilai IPA, dan nilai bahasa lagi. Jadi kita bisa for loop aja sampai data itu habis. Jadi kita bikin fungsinya untuk menghitung tersebut, kita bikin fungsinya untuk men-sorting tersebut, jadi lebih mudah. KKN konfigurasi apa? Terus itu ini untuk tahu ini ada metode sort misalnya tadi, dan zoom array di sini. Nah, kemudian untuk ini tadi yang lebih beratnya itu di fungsi apa ya tadi? Sini ini kan dia sorting mapel ya. Jadi setiap mapel kan pasti ada IPA biasa, nanti dia akan membentuk tampilan yang pas ya tiga-tiganya. Jadi kita nggak perlu mengulang kembali, kita nulis ini satu, ini satu, ini satu lagi, itu terlalu banyak, terlalu berlebihan ya. Makanya kita bikin copy saja di sini. Kemudian kalau mau perulangan juga saya sudah berikan, kemudian menggunakan sorting ini, menggunakan variabelnya, kemudian di sort, kita hitungkan kembali hasil sortnya. Sampel seperti itu karena kita perlu mengubah ke big data integer ya. Dari yang awalnya dari request itu kan dapatnya string. Cukup dari saya. Saya cek kembali apakah ada yang perlu untuk fitur kreasi dan potensi pengembangan ini. Tetap dikembangkan lagi seperti custom execution, itu lebih susah lagi karena itu perlu mempelajari struktur-struktur dari CSV tersebut. Kemudian dari SKKM ini bisa dikembangkan lagi, dan juga hal lain seperti itu untuk menghitung nilai tersebut. Kendala dan solusinya, yang kendala dari saya adalah kita harus tetap apa ya, dalam programming itu memang dalam belajar tidak boleh hanya untuk menghafal, tapi di awal kali kita diharapkan untuk menghafal dulu, karena sama seperti saya tadi ketika ngoding tetap ada lupa-lupa sintaks atau ketergantungan dengan bahasa lain, karena saya sendiri juga pakai PHP tidak lama ya, harus membiasakan diri untuk menggunakan bahasa ini. Dan dua adalah sebenarnya cara ngoding seperti ini atau cara programming seperti ini tuh tidak dianjurkan ya, karena membuat ribet untuk diri saya sendiri dan juga yang akan baca, karena ini saya buat dalam satu file runtuh sampai bawah. Nah ini pasti untuk mencari suatu hal yang error itu sulit banget, karena ini saling berhubungan, bahkan ini nilai di sini berhubungan paling bawah. Itu memungkinkan untuk mungkin hari ini bisa, dan besoknya mungkin saya sendiri juga lupa. Bukan lupa karena gimana ya, karena ini terlalu panjang untuk satu file, terlalu panjang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.